Halo, kami dari kelompok 1. Di sini kami membongkar sebuah alat ukur yaitu multimeter, di mana alat ukur ini digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan juga hambatan. Multimeter yang kami gunakan ini yaitu YX360 TRN, di mana dengan spesifikasinya tersendiri ada arus AC dan juga DC dengan rentangnya masing-masing. Dengan membongkar multimeter ini, kita juga akan tahu komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Sebelum kami membongkar, kami juga sudah mengkalibrasi alat ukur ini. Selamat menyaksikan. Multimeter analog adalah alat ukur kumparan berputar magnet tetap atau disingkat dengan PMMC. Ini bekerja berdasarkan prinsip galvanometer D'Arsonval. Saat dibuka casing belakang multimeter, dapat dilihat seperti dalam video. Di dalam multimeter analog, terdapat sirkuit atau papan berwarna hijau yang terdapat rangkaian elektronika, sehingga terdapat beberapa komponen elektronika, yaitu resistor, kapasitor, dan kumparan putar magnet tetap, atau sama dengan konstruksi dalam galvanometer yang sering juga disebut D'Arsonval. Berikut ini adalah sirkuit yang terdapat resistor untuk multimeter. Terdapat R1, R2 sampai R9. Rangkaian tersebut merupakan konstruksi dari multimeter analog. Multimeter analog memiliki tampilan analog yang menggunakan defleksi penunjuk pada skala untuk menunjukkan tingkat pengukuran yang dilakukan. Penunjuk semakin membelok dari posisi awalnya saat kuantitas pengukuran meningkat. Cara kerja multimeter analog: karena multimeter analog adalah instrumen jenis PMMC, maka ketika arus listrik dialirkan melalui kumparannya, kumparan tersebut bergerak dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Sebuah pointer terpasang dengan koil. Ketika arus mengalir dalam koil, torsi defleksi bekerja pada koil yang akan memutarnya dengan suatu sudut, sehingga penunjuk bergerak di atas skala. Sepasang perambut dipasang ke spindel untuk memberikan torsi pengontrol. Di dalam multimeter analog terdapat PMMC. PMMC ini sendiri adalah singkatan dari Permanent Magnet Moving Coil, yakni alat yang dapat digunakan untuk mengukur arus listrik. Umumnya PMMC hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik searah atau direct current, atau yang biasa disingkat dengan DC. Alat ukur ini mengkonversi energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Ketika ada arus listrik yang melewati lilitan kawat koil yang berada pada medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen, lilitan kawat terhubung dengan jarum penunjuk pointer, sehingga jarum juga ikut bergerak. Pergerakan jarum penunjuk tentu sesuai dengan torsi yang dihasilkan. Torsi yang timbul dipengaruhi oleh kerapatan flux magnet, arus listrik yang mengalir, jumlah lilitan, dan luas permukaan coil. Terdapat pula spring atau yang disebut pegas dan balancing weight. Pegas berguna untuk mengembalikan jarum penunjuk pada posisi awal, sehingga ketika tidak ada arus, jarum akan kembali ke posisi normal. Sedangkan balancing weight gunanya untuk menstabilkan jarum. Komponen multimeter:
Yang pertama, indikator nol korektor. Yang kedua, knop skelar pemilih rentang. Yang ketiga, terminal pengukur plus. Yang keempat, terminal pengukur COM umum. Yang kelima, terminal keluaran kondensor seri. Yang keenam, knop meter. Yang ketujuh, panel. 8, penunjuk indikator. 9, baut casing belakang 10, casing belakang 11, konektor untuk uji HFE 12, pin koneksi ke tester 13, klip basis transistor. Yang ke-12, klip kolektor transistor. Skrup mengatur kedudukan jarum penunjuk. Zero adjust screw berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutarkan skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipik kecil. Skrup pengatur kedudukan jarum penunjuk. Ini berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipi kecil. Yang berikut saklar pemilih. Berfungsi untuk memilih posisi pengukur dan batas ukurannya. Multimeter biasanya terdiri dari 4 posisi pengukuran, yaitu posisi W, ohm, berarti multimeter berfungsi sebagai ohmmeter yang terdiri dari 3 batas ukuran X1, X10, dan KW. Posisi AC volt, berarti multimeter berfungsi dari 5 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, 500, dan 1000. Posisi DC volt, berarti multimeter berfungsi sebagai voltmeter DC yang terdiri dari 5 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, 500, dan 1000. Posisi DC miliampere, yang berarti multimeter ini berfungsi sebagai miliampermeter DC yang terdiri dari 3 batas ukur, yaitu 0,25, 25, dan 500. Tetapi keempat batas ukur di atas untuk tipe multimeter yang satu ini dengan yang lain, batas ukurannya belum tentu sama. Yang berikut, lubang kutub positif. Ini berfungsi sebagai tempat masuknya teslet kutub positif yang berwarna merah, dan juga ada lubang kutub negatif, yaitu terminal umum yang berfungsi sebagai tempat masuknya teslet kutub negatif yang berwarna hitam. Saklar pemilih polaritas berfungsi untuk memilih polaritas DC atau AC. Yang berikut, terminal output. Nah, terminal output ini berfungsi untuk mengukur nilai besaran listrik sinyal berupa besaran listrik AC, di mana pada terminal output rangkaian dilengkapi atau diserikan dengan sebuah kondensator atau kapasitor. Yang berikut, tombol pengatur jarum penunjuk pada kedudukan 0 berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. Caranya yaitu saklar pemilih diputar pada posisi W, yaitu ohm, teslet positif, merah dihubungkan ke teslet hitam atau negatif. Kemudian tombol pengatur kedudukan 0 diputar ke kiri atau ke kanan sehingga menunjukkan pada kedudukan 0. Yang berikut, kotak meter. Kotak meter ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter. Berikut ada jarum penunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan besaran hasil pengukuran. Berikut ini adalah spesifikasi dari multimeter secara lengkap. Ada tegangan AC dan arus DC, dan juga resistansinya. Setelah kami membongkar alat ini dan memasangkannya kembali, alatnya masih bekerja dengan baik, jadi tidak ada kerusakan dalam multimeter tersebut.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai multimeter analog. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan kami. Terima kasih.